Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Psikologi Industri dengan topik Safety, Health, and Environment. Topik ini akan kita mulai dengan belajar tentang apa itu SHE, Safety, Health, Environment, urgensi dan kaitannya dengan psikologi, lalu melihat kondisi kerja secara umum, selanjutnya mencermati isu keamanan dan kesehatan karyawan, dan terakhir belajar tentang stres di tempat kerja. Sebelum mengakhiri, kita akan melihat juga tentang current issue di Safety, Health, Environment. Apa yang terbayang dalam benak kalian saat mendengar topik ini? Keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Atau kita mungkin juga pernah mendengar istilah K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Apa yang kalian bayangkan saat ini? Yap, kita bisa melihat ada karyawan yang terjatuh, terpeleset, menghirup gas beracun, terkena benda tajam, tersengat listrik, terbakar, dan sebagainya. Diambil dari satu data Kemenaker tahun 2024, terdapat sejumlah 370.747 orang mengalami kecelakaan kerja di tahun 2023. Dengan rincian hampir semuanya karyawan penerima upah. 5% bukan penerima upah dan kurang dari 1% peserta jasa konstruksi. Nampak bahwa yang terdampak dari pengelolaan K3 bukan hanya karyawan yang dibayar, namun juga pihak lain yang sedang menjadi rekanan. Pada dasarnya, 562 perusahaan telah menerapkan SMK3 pada triwulan pertama tahun 2024 ini, mengikuti peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta Permenaker nomor 11 tahun 2021 tentang indikator kinerja utama Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020 hingga 2024. Apa itu SMK3? SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif, yang memiliki 3 kategori berdasarkan jumlah kriteria K3 yang dipenuhi, mulai dari awal 64 kriteria terpenuhi, lalu transisi 122 kriteria terpenuhi, dan lanjutan dengan 166 kriteria terpenuhi. Dilihat dari diagram ini, profil penerapan K3 menunjukkan bahwa separuh perusahaan saat ini harus segera mengejar pemenuhan hingga kategori lanjutan. Lihat urgensi untuk segera mencapai ke kriteria lanjutan pada slide sebelumnya. Meskipun demikian, Zero Accident mengalami tren kenaikan sejak 2019 dan meningkat 4,02% di tahun 2023 dari tahun sebelumnya. Hal ini tentunya menjadi pencapaian yang cukup baik. Selain kasus kecelakaan dan keselamatan kerja, terdapat pula fenomena 62% pekerja di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental, dilansir oleh iSafety Magazine. Ada pula studi terhadap 17.500 karyawan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dengan tema Health on Demand 2023, dilakukan oleh Mercer Mars Benefits, sebuah unit bisnis dari Mars McLennan, perusahaan layanan profesional terkemuka di dunia dalam manajemen risiko, strategi, dan sumber daya manusia, berkantor pusat di New York City. Melaporkan khusus untuk Indonesia bahwa 26% karyawan di Indonesia mengaku mengalami stres dalam kehidupan sehari-hari, lebih rendah memang dari rata-rata karyawan di Asia, yakni sebesar 44%. Meski demikian, hampir sebagian dari mereka, 45%-nya mengaku pernah bekerja saat kondisi mentalnya tidak sehat. Lebih jauh, studi ini menemukan bahwa mayoritas karyawan di Indonesia yang mengalami stres disebabkan oleh work pressure, poor leadership, toxic culture, lingkungan kerja berbahaya, hingga job security. Oke, setelah melihat pemaparan sebelumnya, pada dasarnya, pemerintah Indonesia telah membuat regulasi nasional untuk mengatur konsen tersebut, mengikuti konvensi ILO. Selain itu, kita juga menjadi sedikit punya gambaran kan, latar belakang mengapa SHE ini perlu kita pelajari di psikologi. Ya, karena SHE dan psikologi bicara tentang faktor risiko manusia dalam mengalami kecelakaan dan ketidaksehatan di tempat kerja, di mana SHE sendiri adalah pendekatan multidisiplin yang dirancang untuk mengelola dan mengendalikan bahaya di tempat kerja, risiko lingkungan, dan kesejahteraan karyawan. Memiliki urgensi mewujudkan pekerjaan yang aman, nyaman, dan efisien guna meningkatkan produktivitas perusahaan dan juga mencegah terjadinya kecelakaan atau penyakit kerja yang dapat menimbulkan kerugian fisik dan psikis.
Berikut adalah sekilas gambaran karakteristik di tempat kerja yang akan kita ulas pada slide-slide berikutnya. Ada kondisi kerja, isu keamanan dan kesehatan, serta stres di tempat kerja. Bicara tentang kondisi kerja, kita bagi menjadi 3, yakni kondisi fisik kerja, jadwal kerja, dan isu-isu psikologis dan sosial. Masing-masing memiliki penjelasannya. Kalau kita bicara tentang kondisi fisik kerja, kita bisa melihat ada faktor lokasi kerja, desain kantor, bahkan sampai pencahayaan, kebisingan, suhu, dan kelembapan. Kemudian dari sisi jadwal kerja, kita bisa melihat adanya jadwal kerja, jam kerja itu sendiri, kemudian ada jenis karyawannya, hari kerjanya, hingga saat ini kita dihadapkan pada wacana pengaturan kerja fleksibel. Tak lepas pula isu-isu psikologis dan sosial, ada simplifikasi pekerjaan, kebosanan dan monoton, hingga kita saat ini juga dihadapkan pada wacana work from anywhere sebagai new ways of working. Subtopik berikutnya berkaitan dengan isu keamanan dan kesehatan karyawan. Di sini kita akan membahas tentang penyebab kecelakaan, pencegahan kecelakaan, kekerasan di tempat kerja, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, hingga penggunaan komputer dan kesehatan fisik. Pertama-tama, apa sebenarnya penyebab dari kecelakaan kerja? Secara umum ada 2. Yang pertama, faktor tempat kerja. Faktor tempat kerja ini dapat berupa suhu, jam kerja, tipe industri, hingga desain peralatan. Yang kedua, itu berkaitan dengan faktor individu, di mana kita melihat pada atribut atau perilaku individualnya, seperti usia, faktor kelelahan, kesehatannya, pengalaman kerjanya, hingga keterlibatan kerja, pemberdayaan, dan otonomi. Selain itu, ada pula pandangan yang menyatakan bahwa penyebab kecelakaan itu akibat dari ciri kepribadian yang mempengaruhi individu untuk mengalami kecelakaan, yang disebut dengan accident prone atau rawan kecelakaan. Namun demikian, teori ini belum didukung oleh penelitian, sehingga perlu hati-hati dalam melakukan klaim. Selanjutnya, apakah sebenarnya isu ketiga ini bisa dicegah? Sebenarnya kita bisa melihat dari laporan kecelakaan kerja. Kita amati trennya, kita evaluasi untuk perbaikan, lalu dari kondisi tempat kerjanya sendiri, ada tim penjaminan mutu yang bekerja untuk memastikan segala aktivitas di bawah pengawasan mutu. Juga pelatihan keamanan yang dimaksudkan untuk membuat karyawannya memiliki knowledge, skill, dan ability terhadap K3 sehingga mampu mengimplementasikan dengan baik di tempat kerja nantinya. Juga tak kalah penting adalah dukungan manajemen, terutama supervisor sebagai atasan langsung. Ia menjalankan peran pengawasan langsung karena mereka lebih dekat dengan pekerja. Komunikasi terjalin dengan baik oleh karenanya kan. Nah, selanjutnya perusahaan juga dapat membuat kampanye publikasi keamanan kerja melalui media poster. Ada poster peringatan yang efektif, mulai dari pernyataan hazard, konsekuensinya hingga instruksinya. Dan juga bisa melalui kontes keamanan kerja. Hal ini dapat menjadi sarana untuk para pegawai berinovasi, membuat program-program kesehatan dan keselamatan kerja yang inovatif, menarik, dan mereka sendiri yang akan menjalaninya. Sehingga motivasi itu muncul secara intrinsik dari dalam diri mereka sendiri, dengan keterlibatan membuat medianya sendiri, dilombakan, dan diberi penghargaan. Nah, isu keamanan lainnya adalah kekerasan di tempat kerja. Mulai dari ketidaksopanan, bullying, karyawan menjadi korban, tindakan agresif, hingga pelecehan seksual. Kondisi ini memerlukan dukungan dari organisasi agar karyawan merasakan dapat ruang yang aman dan selamat gitulah. Organisasi itu harus memberikan dukungan baik yang berupa instrumental maupun informasional. Akses informasi itu dikelola sedemikian rupa sehingga akhirnya kalau ada yang melapor pun tidak begitu vulgar disampaikan kan ke tempat umum, ada filteringnya gitu. Dan juga ketika dia mengalami kekerasan gitu ya, itu tuh ada fairness-nya gitu, ada rasa adilnya bagaimana pelaku itu diperlakukan gitu. Isu lainnya adalah alkoholisme dan penyalahgunaan obat-obatan. Keduanya dapat berdampak pada job performance. Lebih memprihatinkan lagi jika alkoholisme ini melanda para eksekutif yang sudah digaji tinggi namun mempertaruhkan risiko pekerjaannya dengan minum minuman beralkohol yang memabukkan. Bisa jadi salah ambil keputusan kan gitu ya. Sebenarnya untuk kedua case ini diatasi dengan EAP, jadi kayak Employee Assistance Program. Walaupun awalnya Employee Assistance Program ini
khusus untuk pecandu alkohol. Namun seiring waktu, apalagi sejak pandemi COVID-19, program ini sudah marak dilakukan di kantor-kantor dan perusahaan sebagai layanan konseling untuk semua permasalahan karyawan. Dan juga khusus untuk penyalahgunaan obat, perusahaan juga membuat kebijakan dan program screening sebagai upaya mencegah terjadinya kekerasan dan juga potensi jual beli obat terlarang oleh karyawan. Nah, isu terakhir dalam kesehatan dan keselamatan kerja adalah penggunaan komputer dan isu kesehatan fisik. Fenomena yang kita sering temui adalah kasus back pain, kelelahan fisik, gangguan visual akibat kerja terlalu lama di depan komputer, penggunaan cahaya di ruangan, dan desain area kerja itu sendiri. Pada dasarnya, seiring kemajuan ilmu pengetahuan di bidang ergonomi, para ahli telah mengupayakan desain lingkungan kerja yang nyaman, mulai dari perangkat yang digunakan seperti komputer, meja, kursi, hingga ruangan seperti warna tembok, pencahayaan, suhu ruangan, dan sebagainya. Juga karyawan diberi waktu istirahat atau jeda kerja 15 menit setelah 2 jam berturut-turut di depan komputer. Sifatnya sesuai kebutuhan dan masing-masing karyawan bisa mengaturnya sendiri. Karena pada dasarnya, waktu efektif kerja kita itu kan ada allowance time-nya juga yang diberikan. Biasanya antara 20-30% dari waktu kerja kita, tergantung perusahaannya. Misalnya jika 30% kita ambil nih ya, maka waktu kerja yang 8 jam sehari itu 30%-nya itu kan kisaran berapa ya, 2,5 jam ya. Itu kita waktu untuk istirahat dan bersantai. Khusus di beberapa negara juga memberlakukan protective exclusion dengan kondisi, misalnya kalau contoh di USA itu wanita hamil harus diberi perlakuan khusus agar janinnya tidak terkena radiasi komputer atau tidak terlalu sering naik turun tangga, angkat beban karena nanti bisa berpotensi miskram. Oke, subtopik berikutnya yang keempat adalah stres kerja yang membahas tentang psikologi kesehatan kerja, efek psikologis dari stres, hingga program manajemen stres. Topik work stress ini cukup populer di kalangan mahasiswa sebagai bagian dari tugas akhir mereka di Fakultas Psikologi. Berikut beberapa contoh judulnya terkait work stress. Ada employee well-being, ada psychological safety, ada work stress itu sendiri, dan sebagainya. Bicara tentang occupational health psychology atau psikologi kesehatan kerja, ini merupakan bidang studi psikologi yang mempelajari tentang efek kesehatan dan stres kerja dan aspek-aspek kesejahteraan karyawan atau employee well-being lainnya. Tujuannya apa? Untuk memahami dan memerangi dampak berbahaya dari stres terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan. Dalam subtes stres kerja juga dibahas tentang efek psikologis dari stres itu sendiri, seperti gangguan somatik. Gangguan somatik kalian masih ingat ya di pelajaran gangguan psikologi. Ada somatisasi, psikomatis itu sendiri, hipokondriasis, gangguan konversi, hingga body dysmorphic disorder. Selanjutnya, efek lain dari stres adalah kepuasan kerja dan perasaan terkendali, atau pada situ sebenarnya feelings of control. Dimana tidak semua stres menyakitkan, memang kan ada juga yang membuat semangat kan. Nah, ini dijelaskan dari 2 jenis stres kerja harian, yakni challenge related stress, di mana kita punya deadline, terus kita punya tanggung jawab yang tinggi untuk membuat pekerjaan itu selesai kan kayak gitu. Nah, dengan adanya itu justru tuh karyawan tuh ngerasa fulfilled ya, ngerasa terpenuhi dan memiliki pencapaian. Namun di sisi lain ada juga jika karyawan memaknainya sebagai hambatan atau hindrance related stress, maka tuntutan kerja yang tinggi yang diterimanya tadi kemudian ditambah perasaan terkendala seperti birokrasinya berbelit gitu, tidak ada dukungan atasan, tidak aman pekerjaannya nih gitu. Nah, itu akan mengganggu pencapaian tujuannya. Nah, bicara tentang stres kerja, kita juga bicara tentang perbedaan individual dalam respon stres yang dibedakan dari faktor kepribadiannya, seperti orang-orang dengan tipe hardiness tentu akan jarang stres ya dibanding dengan yang vulnerable atau yang rentan. Individu dengan self-efficacy atau keyakinan diri yang tinggi, locus of control internal, dan self-esteem yang tinggi tentu juga tidak mudah stres. Tipe pekerjaan pun demikian, ada yang memang berisiko tinggi dan juga perbedaan jenis kelamin dalam respon stres. Misalnya wanita cenderung akan lari ke emosi, sedangkan laki-laki ke hobi misalnya loh ya ini. Kemudian silahkan nanti dicek di jurnal yang ada tepatnya. Nah, selanjutnya work family balance, upaya untuk menyeimbangkan kehidupan kerja dan keluarga. Perusahaan itu sebenarnya mulai memfasilitasi beberapa program
seperti itu family friendly policy sesuai dengan anjuran WHO kan. Hingga kemudian ada tulisan dari Kelly tahun 1999 di harian New York Times yang diperuntukkan bagi working moms. Ia mengatakan bahwa stres itu nggak akan pernah berakhir. Namun, para moms itu bisa mengelolanya dan membalancing kehidupan kerja dan keluarganya. Berikutnya adalah stresor di lingkungan kerja seperti kerja overload dan kerja underload hingga ke burnout. Dari Maslow cukup terkenal, cukup populer. Kemudian ada workaholism juga. Nah, pada dasarnya program manajemen stres pun telah diupayakan sebenarnya oleh organisasi dan oleh individu itu sendiri. Upaya organisasi itu seperti ini, mengendalikan iklimnya, mengurangi kelebihan kekurangan beban kerja hingga menyediakan program fitness, dan upaya individual ya seperti pelatihan relaksasi, kemudian biofeedback, yaitu menurunkan stres menggunakan monitoring elektronik. Ya, dia ingin mengendalikan tegangan otot, tekanan darah, dan juga gelombang otak. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung topik safety health environment, di mana saat ini psychological safety menjadi bahasan yang cukup menarik dan real dengan situasi yang sedang dihadapi di lingkungan kerja. Amy Edmondson adalah profesor kepemimpinan dan manajemen Novartis di Harvard Business School. Ia menulis buku di tahun 2019 dengan judul The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth, dan telah ditranslasikan ke dalam 15 bahasa. Ia mendefinisikan apa itu psychological safety. Dia sebut bahwa psychological safety sebagai keyakinan bersama yang dipegang oleh anggota tim. Dia sebut anggota tim karena dulu riset PhD-nya ini kan memang tentang teamwork. Nah, dia mengatakan bahwa keyakinan bersama yang dipegang oleh anggota tim bahwa mengambil risiko, mengungkapkan ide dan kekhawatiran mereka, mengutarakan pertanyaan, dan mengakui kesalahan itu wajar. Semuanya dilakukan tanpa takut akan konsekuensi negatif. Ia juga mengatakan tentang apa itu urgensinya. Urgensinya jadi karyawan itu lebih merasa terlibat dan termotivasi. Pengambilan keputusannya jadi lebih baik dan menumbuhkan budaya pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, dia mengatakan juga psychological safety itu dibangun dengan memperjelas mengapa suara karyawan itu penting. Kemudian si pemimpin itu sendiri, jika salah ya diakui kesalahannya. Dia juga minta masukan secara aktif dan juga menanggapi secara produktif gitu ya atas apa yang kemudian disampaikan aspirasinya oleh bawahan. Dan pada akhirnya kesalahpahaman itu dapat diantisipasi dengan menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis, bukan tentang bersikap baik yang diidentikan dengan tidak bersikap jujur, namun bagaimana keterus-terangan dihargai, kesopanan tidak dipaksakan. Kemudian juga merasa aman di lingkungan yang aman secara psikologis ini tidak benar, namun mengambil risiko dalam lingkungan yang aman tanpa konsekuensi negatif antar pribadi, jadi dibawanya ke personal banget gitu, padahal ini harusnya kan profesional ya untuk urusan organisasi gitu. Berikut ini adalah bacaan-bacaannya, silahkan kalian eksplorasi lebih jauh ya. Dan terima kasih telah mendengarkan kuliah ini. Sampai jumpa di materi kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.